Good morning, students. In this video, we will learn about word problems for multiplication and division. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan mempelajari soal cerita untuk perkalian dan pembagian. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Anne bought 5 packets of milk. Anne membeli 5 paket susu. The amount of milk in each packet was 650 milliliters. Nah, jumlah susu per paketnya atau per kotaknya adalah 650 ml. She poured all the milk equally into 2 containers. Dia menuangkan semua susunya secara seimbang ke 2 tempat, 2 kontainer gitu ya. What was the amount of milk in each container? Berapa jumlah susu di setiap kontainer, di setiap tempatnya? Oke, nah kita pahami dulu pertama soalnya. Nah, pertama diketahui bahwasannya Anne membeli 5 paket susu. Nah, ada 5 kotak susu. Oke, nah setiap kotaknya dia isinya itu 650 ml. Oke, nah kalau begitu berapa sih jumlah total susunya? Nah, jumlah total susunya atau total amount of milk sama dengan 5 dikali 650 ml. 5 times 650 ml. Jadi total jumlah susunya adalah 3250 ml. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat jumlah total susu yang dibeli Anne. Nah, sekarang susunya ini akan dituang ke dalam 2 kontainer sesama besar. Oke. Nah, pertanyaannya dalam satu kontainer berapa jadinya susunya? Nah, untuk mengetahui itu, maka amount of milk in each container sama dengan 3250 ml divided by 2. Nah, jumlah susu per kontainernya menjadi 3250 ml dibagi 2. Oke. Nah, jadi jumlah susu di dalam satu kontainer sekarang adalah 1625 ml. Oke. Nah, so, the amount of milk in each container is 1625 ml. Oke. Nah, sekarang contoh soal kedua. Popuri bought 20 packets of beads and used all of them to make some bracelets. Popuri membeli 20 bungkus manik-manik dan menggunakan semuanya itu untuk membuat gelang. There were 160 beads in each packet. Ada 160 manik-manik di dalam setiap paket. If she used 8 beads on each bracelet, how many bracelet did she make all together? Jika dia menggunakan 8 manik-manik untuk membuat satu gelang, maka berapa gelang yang bisa dia buat semuanya? Oke. Nah, pertama kita hitung dulu ada berapa semua manik-manik yang Popuri beli. Oke, jadi total beadsnya atau total manik-maniknya itu adalah 20 bungkus dikali 160 manik-manik. Oke, karena dalam satu bungkus itu ada 160 manik-manik. Jadi totalnya itu adalah 3200 beads. Jadi ada 3200 manik-manik yang dibeli Popuri. Oke, nah ingat untuk membuat satu gelang dipakai 8 manik-manik. Oke, jadi berapa gelang yang dibuat Popuri semuanya? Number of bracelets atau jumlah gelangnya adalah 3200 divided by 8 atau 3200 dibagi 8. Nah, hasilnya itu berarti ada 400 gelang, 400 bracelets. So, she made 400 bracelets all together. Jadi si Popuri ini bisa membuat 400 gelang dari semua manik-manik yang dia beli. Oke, contoh soal ketiga.
There are 61 seating sections in Stadium A and 80 seating sections in Stadium B. Nah, ada 61 bagian tempat duduk di Stadium A dan 80 bagian duduk di Stadium B. Each section on Stadium A seats 130 people. Setiap bagian di Stadium A bisa memiliki tempat duduk untuk 130 orang. Each section in Stadium B seats 76 people. Di setiap bagian tempat duduk di Stadium B memiliki tempat duduk untuk 76 orang. Which stadium has more seats? Nah, stadium mana yang memiliki tempat duduk yang paling banyak? Apakah Stadium A atau Stadium B? Nah, kita cermati lagi soalnya. Nah, katanya kita ada Stadium A dan Stadium B. Nah, di Stadium A ada 61 bagian tempat duduk. Kalau misalnya kita bisa bilang 61 baris, itu juga boleh, ada 61 baris tempat duduk. Nah, setiap barisnya itu bisa duduk 130 orang. Nah, kalau di Stadium B ada 80 baris, 80 bagian tempat duduk. Nah, di satu barisnya itu bisa duduk untuk 76 orang. Oke, nah sekarang kita mau hitung yang mana yang lebih banyak. Pertama kita hitung dulu jumlah tempat duduk di Stadium A. Nah, Stadium A ada 61 bagian. Nah, bisa menduduki 130 orang. Maka seats in Stadium A sama dengan 61 section times 130 people. Oke, maka jumlah tempat duduk di Stadium A 7.930 tempat duduk, 7,930 seats. Oke, sekarang kita hitung untuk yang Stadium B. Seats in Stadium B equals 80 section times 76 people. Ada 80 baris kali 76 orang. Oke, maka kita dapat hasilnya 6,080 seats. Jadi tempat duduk di Stadium B ada 6.080 tempat duduk. Oke, nah sekarang kita bandingkan. Nah, which stadium has more seats? Di stadium mana yang tempat duduknya paling banyak? Apakah Stadium A atau Stadium B? Nah, kita tulis. Stadium A ada 7.930 tempat duduk. Sedangkan di Stadium B ada 6.080 tempat duduk. Berarti yang paling banyak adalah Stadium yang paling banyak adalah Stadium A. So, Stadium A has more seats. Oke. Nah, kita ke contoh nomor 4. Jim paid $4,318 for a washing machine. Jim membayar $4.318 untuk membeli satu mesin cuci. The cost of refrigerator was 4 times as much as that of the washing machine. Nah, harga kulkas jumlahnya itu 4 kali lebih banyak dari harga mesin cuci. Oke, pertanyaan yang A. How much did the refrigerator cost? Nah, berapa sih harga dari kulkas? Pertanyaan B. How much more did the refrigerator cost than the washing machine? Nah, harga kulkas lebih banyak berapa dibandingkan harga mesin cuci? Oke, kita cermati soalnya. Nah, pertama dikasih tahu bahwasannya ada mesin cuci harganya itu $4.318. Nah, kemudian dikasih tahu bahwasannya harga dari kulkas itu 4 kali harga dari mesin cuci atau 4 times the cost of the washing machine. Nah, pertanyaan yang A. How much did the refrigerator cost? Nah, berapa harga dari kulkasnya? Oke, kita buat. Berarti harga dari kulkasnya atau cost of the refrigerator equals 4 times $4,318.
Oke, karena harga kulkasnya itu 4 kali harga mesin cuci, maka kita kalikan. Harga mesin cucinya $4.318. Maka harga kulkasnya 4 dikali $4.318. Oke, berarti harga mesin cucinya $7,272. Harga kulkasnya $17.272. Oke, nah sekarang untuk pertanyaan yang B. How much more that the refrigerator cost than the washing machine? Berapa harga kulkas lebih banyak dibandingkan harga mesin cuci? Nah, kalau misalnya kalian ketemu soal seperti ini, kalian tinggal cari selisihnya. Nah, untuk mencari selisihnya, oke, ini yang tadi ya. So the refrigerator cost $17,272. Nah, untuk mencari selisihnya, untuk soal yang B, kita kurangkan harga yang paling besar dikurangkan dengan harga yang paling kecil. Nah, karena harga kulkasnya $17.272, dia paling besar, kita kurangkan dengan harga mesin cuci $4.318. Oke, maka hasilnya $12,954. Harganya $12.954 lebih besar dibandingkan harga mesin cuci. So, the cost of the refrigerator is $12,954 more than the washing machine. Nah, kulkasnya itu berharga $12.954 lebih besar dibandingkan harga mesin cucinya. Oke. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kebersihan. Sampai jumpa.